Assalamualaikum Sobat Novel Upload. Ketemu lagi bareng Mimin di cerita Rizal Debi. Kali ini kita akan update bab yang ketujuh dengan judul Kekasih Masa Kecil. Tapi sebelum lanjut, yuk tekan dulu tombol subscribe kemudian like videonya. Bagikan ke teman-temanmu semua, supaya channel Novel Upload bisa terus melanjutkan cerita Rizal Debi. Komen juga ya, sebutkan nama kota asalmu. Oke lanjut. Bab 7, Kekasih Masa Kecil. Pagi-pagi sekali, Rizal menerima telepon dari Denny. Efisiensi kerja Denny benar-benar sangat bagus. Dia begadang sepanjang malam dan akhirnya mengetahui semua detail dari keluarga Charles. Denny tidak akan berani menyia-nyiakan waktu Rizal terlalu banyak. Dia memfilter informasi dan melaporkan informasi penting tersebut kepada Rizal. Charles, pimpinan Cakrawala Group. Perusahaan ini bergerak di bidang bahan bangunan. Mereka baru go public 2 tahun yang lalu dan sudah dianggap sebagai keluarga kelas atas di Green Bay. Rizal menyimak dengan baik laporan dari Denny. Ada senyum dingin di mulut Rizal. Perusahaan yang baru saja go public, sepertinya akan lebih mudah. Segera setelah dia menutup telepon, dia mendengar Ratna mengaum dari bawah, "Rizal, sampah, matahari sudah ada di pantatmu, jadi kamu sudah tidak perlu bangun." Rizal turun dan menyadari bahwa Ratna memang begitu. Selain memintanya untuk menyiapkan sarapan, dia juga meneriakinya karena akan ada teman istimewa yang akan datang. Ratna selalu jahat kepada orang lain, dan dia tidak melihat akan ada teman yang sangat antusias tentang hal itu. Pasti ada alasan khusus hari ini, tetapi Ratna tidak mengatakan apapun pada Rizal. Rizal telah sibuk selama lebih dari 1 jam dan akhirnya membereskan semuanya. Saat ini, bel pintu berbunyi. Rizal membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah seorang ibu dan anak. Ibunya sangat cantik dan anggun. Sedikit modis dan sangat ramah, terlihat seperti orang yang sukses. "Oh, kemana saja dirimu? Aku sangat ingin membunuhmu." Ratna dan wanita itu saling berpelukan dengan hangat. Hanya pelukan mereka, terlihat begitu palsu. Wanita itu meraih tangan Ratna dan berkata, "Oh, aku memang sudah menghilang selama beberapa tahun. Kamu benar-benar ingin membunuhku." Beberapa saat kemudian, wanita itu mengambil pria muda di sebelahnya dan memperkenalkannya, "Ini anakku, setelah lulus dari Oxford, dan bekerja di USA selama 2 tahun, sekarang dia kembali ke Indonesia untuk bekerja sebagai eksekutif senior di beberapa perusahaan teratas dunia." Bekerja di USA. Ratna memandang pemuda itu dengan iri. "Oh, Robin sangat luar biasa. Bekerja di 500 perusahaan teratas dunia dan menjadi seorang eksekutif, gajimu harusnya sangat tinggi." Dewi berpura-pura, tidak terlalu tinggi. Gaji tahunan hanya 700 juta, kurang dari 1 miliar. Ratna berdebar di dalam hatinya. Bukankah Dewi memamerkan gaji anaknya? Gaji tahunan 700 juta tidak tinggi. Hanya saja hatinya tidak bahagia, dan ada senyuman yang terpaksa di wajahnya. "Kamu sangat beruntung memiliki anak yang hebat seperti ini." "Kenapa? Bukankah Debbie juga sangat hebat?" Ini terasa seperti tertusuk jarum. Ratna tersengat. Debbie sangat baik, tetapi kehidupan Debbie tidak baik. Dia menikah dengan suami yang sia-sia. Dewi memandang Rizal, tetapi dia sedikit malu. Bagaimanapun, di depan orang lain, dia akan berkata tidak. Hanya saja Rizal sepertinya tidak mendengarnya, wajahnya tetap tenang. Bagaimanapun, Rizal sudah terbiasa mendengarkan ini. Bukan karena Rizal benar-benar frustasi, tapi karena dia memang memiliki daya tahan yang super. Jika dia tidak memiliki kesabaran yang super ini, dia mungkin sudah lama tidak berada di dunia ini. Dewi terbatuk-batuk, "Sebenarnya, aku di sini hari ini untuk ini." Mata Ratna berseri-seri. Jika dia bisa menendang menantu yang tidak berguna ini, dia akan mengadakan pesta 7 hari 7 malam. Dewi melanjutkan, "Kamu juga tahu bahwa Debbie dan Robin telah menjadi kekasih saat masa kecil mereka, dan hubungan kita sangat baik. Aku pikir lebih baik bagi kedua keluarga kita untuk menjodohkan mereka." Sebenarnya, apa yang dikatakan Dewi bertentangan dengan niatnya. Putranya sangat baik, jika dia mau, akan ada banyak wanita. Debbie cukup bagus, tapi bagaimanapun juga, dia sudah menikah. Namun, putranya tidak kenal lelah dan sangat terobsesi dengan kecantikan Debbie. Tentu saja Ratna sangat senang, ada menantu laki-laki yang memiliki kehidupan sangat baik,
dia juga tidak tahu dia berapa kali lebih kuat dari Rizal, tetapi dia mengingat ancaman Charles kemarin, dan dia tersedak lagi. Dewi melihat ekspresi Ratna seperti ini, berpikir bahwa Ratna mungkin tidak setuju. Dewi juga ragu-ragu ketika Ratna berbicara tentang apa yang terjadi kemarin. Dia tahu posisi Charles di Green Bay ini. Suaminya juga memiliki salah satu perusahaan yang besar di Green Bay, tetapi jika dibandingkan dengan Charles, itu masih sangat jauh. Tapi Robin yang ada di sampingnya, tidak setuju dengannya. Cakrawala Group baru-baru ini bekerja sama dengan perusahaan kami dalam sebuah proyek, dan proyek ini adalah tanggung jawabku. Jika aku melakukannya, masalah ini akan bisa diselesaikan dengan mudah. Ratna senang ketika mendengarnya. Semua masalah akan bisa diselesaikan sekaligus. Tidak hanya dia bisa menjaga keluarga Hendrawan, tapi dia juga punya menantu laki-laki yang hebat. Jangan lupa subscribe channel Novel Upload, like KOMENT dan bagikan ke teman-temanmu sebanyak mungkin. Rizal melihat sekelompok orang ini, mengobrol di sana, dan merasa sangat aneh. Hal-hal yang didiskusikan orang-orang ini jelas ada hubungannya dengan dia, tetapi mereka memperlakukannya sebagai orang yang transparan, dan mereka benar-benar tidak bisa menganggap keberadaannya. Bu, aku tidak setuju. Debbie berjalan ke bawah dan berhenti. Wajah Ratna tegas, kamu gadis sialan, apakah kamu mencoba untuk mengarahkanku, dan keluarga Hendrawan kita ke jalan buntu? Oh, kenapa aku sangat tidak beruntung. Tidak apa-apa bagimu untuk menerima nasibmu, bahkan ibumu ini juga harus membayarnya. Benar kan? Debbie juga sudah tidak tahan, jadi kamu ingin mengorbankanku. Ratna berkata dengan benar, mengapa aku ingin mengorbankanmu? Aku ingin menyelamatkanmu. Jika kamu menikahi sampah ini, kamu merusak dirimu sendiri. Sekarang situasinya tidak mudah. Dengan kesempatan yang bagus ini, aku tidak akan membiarkanmu merusak kesempatan ini. Robin memelototi Rizal dengan jijik, lalu menoleh ke Debbie, ya, Debbie. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan ini. Debbie berkata kepada ibunya, Rizal akan mengatasinya, tetapi Robin, bajingan itu berkata begitu. Rizal tidak senang, dia tersenyum dingin dan berkata, jangan sedih. Kalau tidak, kamu akan kehilangan semua yang kamu miliki sekarang. Jika ini diucapkan oleh orang yang kuat, pasti akan membuat orang takut. Tapi itu keluar dari mulut Rizal, apa yang dikatakan dari mulut si sampah ini, di mata semua orang tidak ada artinya, tentu saja hanya akan membuat Robin semakin menghinanya, dan mengutuk dirinya. Bukankah kekonyolan ini lebih seperti seorang anak kecil yang menangis karena kehilangan permennya? Robin melangkah maju, dan berkata dengan merendahkan, kamu masih harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Rizal mengepalkan tinjunya, hal-hal lain bisa ditoleransinya, tapi Debbie adalah intinya. Untuk Debbie, dia sudah tidak bisa tahan lagi. Sepasang tangan yang lembut memegang Rizal, melepaskan kepalan tangannya, dan kulit mulusnya membuat Rizal merasa nyaman, dan sebagian besar amarah di hatinya menghilang. Rizal, ayo pergi, ayo kita jalan-jalan. Debbie menolak semua orang dengan cara yang paling langsung. Ini adalah pertama kalinya Debbie mengambil inisiatif untuk menggandeng tangan Rizal. Setelah beberapa saat, Rizal bereaksi karena bahagia. Allahu Akbar, Rizal Allahu mengangguk penuh semangat, Akbar, lalu membiarkan Debbie menggandeng tangannya dan pergi Allahu meninggalkan Akbar, rumah. Bersambung. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Assalamualaikum.